Di chapter 49 sebelumnya, kita diperlihatkan kematian Raja Alam Baka di tangan Sun Wukong. Dan dilanjut dengan Wukong yang berhasil mengambil jiwa Suyi dari Alam Baka. Apakah di chapter 50 ini akan ada pertarungan atau hanya cerita basi? Akan kita mulai setelah yang satu ini. Oke guys, sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian semua karena kalian udah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja ya. Scene pun diawali dengan Guru Tang yang sedang berdoa. Hidup menjadi tua, sakit dan kematian. Tak ada makhluk yang bisa lari dari rasa sakit kehidupan. Mereka yang sudah mati akan meninggalkan kenangan sebelum meneruskan perjalanan. Tapi terkadang ada juga mereka yang mati dengan memiliki jiwa tak lengkap. Atau mungkin mereka masih memiliki penyesalan atau dendam yang belum terlaksana. Saat itulah mereka membutuhkan bantuan dari seorang Tao pertama. Tang Zanzang adalah salah satu dari mereka yang memakai ilmu Tao. Dia sejak dulu sudah berdoa untuk banyak sekali jiwa yang sudah mati. Dan malam ini ada jiwa spesial yang harus diantar. Sekarang waktunya. Guru Tang pun menoleh ke arah Bailang dan berkata, "Bailang, bawa bungkusan itu kemari." Bailang pun berlari sambil berkata, "Baik guru." Tang Zanzang menjelaskan pada Bailang, "Ingat, setelah jiwanya muncul, jangan katakan apapun yang bisa membuatnya marah atau sedih." "Baik guru, jadi aku harus mencoba tetap tenang," ucap Bailang. "Ya, itu benar. Suasana bagi jiwa yang telah meninggal itu penting," ucap Guru Tang. Guru Tang pun mengatakan jika mereka gelisah akan sulit untuk membantu mereka. Dan Guru Tang pun di sini memanggil arwah-arwah yang sudah meninggal. "Hai siluman cacing dari kota Chang'an, bisa tolong kau tunjukkan dirimu? Bagaimana keadaanmu?" Siluman cacing pun menjawab, "Terima kasih sudah menjagaku dengan baik. Master, apakah kau mau mengucapkan selamat tinggal padaku?" "Halo siluman serigala yang lezat, aku ingat lagi. Saat itu aku sudah dekat sekali, hampir-hampir memiliki anakmu." Bailang pun mengatakan, "Mungkin lain kali." "Hei, ingat-ingat itu," lanjut ucap siluman cacing. Dan siluman cacing pun menghilang. Aku butuh waktu lama untuk meredamkan kebenciannya. Selanjutnya, Jenderal Prajurit Batu. Aku tak paham dengan bahasa yang sangat kuno, tapi aku bisa merasakan niatmu. Kau bisa pergi sekarang. Dan Jenderal Prajurit Batu pun menghilang. Selanjutnya, Nona dari kota air hitam. Di sini, babi yang kelihatan ketakutan sedang mengintip Nona Miao muncul. Dan Nona Miao mengatakan, "Hai Jubaji." Di sini Guru Tang mengatakan, jika kau tenggelam ke dalam kebencianmu, kau hanya akan hidup dalam penderitaan itu lagi dan lagi, hingga kau kehilangan akal dan emosimu. Untungnya, Nona Miao telah sadar tepat waktu. Di sini Baji pun teriak, "Nona Miao, maafkan aku sungguh menyesali perbuatanku." Dan Nona Miao pun menjawab, "Tidak apa, mungkin saja semua ini. Jika kau tak pergi, mungkin aku akan benar-benar menjadi istrimu. Aku mungkin akan lebih sedih daripada sekarang." Sambil bersedih, Baji pun berkata, "Terima kasih sudah mengatakan itu." Pada akhirnya, kita berdua memang tak ditakdirkan sebagai suami istri. Dan di sini, Nona Miao pun pergi. Di sini Guru Tang pun merasa lelah. Semua bisa jadi sia-sia kalau dia sampai mengamuk lagi. Baji pun mengatakan, "Kita dulu punya sesuatu antara kita, dan sekarang akhirnya telah selesai." Dan Guru Tang pun langsung memanggil Wu Jing, dan Wu Jing langsung mengeluarkan Nona Xiaoyu. Guru Tang mengatakan pada Nona Xiaoyu, "Hatimu sekarang berada di tempat yang damai, tapi kau
akan membahayakan jiwa Wujing jika kau terus berada di dalam tubuhnya. Aku paham, jawab Xiaoyu. Dan di sini Nona Xiaoyu pun sudah siap pergi. Sebelum dia pergi, Guru Tang mengatakan, apakah masih ada penyesalan dalam hidupmu? Nona Xiaoyu pun sejenak terdiam dan berkata, Wujing, aku akan pergi. Apa tak ada lagi yang ingin kau katakan? Tidak, pergilah, jawab Wujing. Guru Tang pun langsung terkejut dan mengatakan, Hei Wujing, kau tadi tidak bilang begitu. Dia sekarang akan benar-benar pergi. Kau tak akan punya kesempatan lain untuk mengatakannya. Xiaoyu yang geram pun di sini mengatakan pada Wujing, Hei, katakan saja, mana keberanianmu? Dan Wujing pun di sini langsung didorong-dorong oleh Xiaoyu. Wujing pun mengatakan pada Nona Xiaoyu, terima kasih. Dulu aku adalah siluman pasir yang sangat jahat dan kau membantuku menemukan hatiku. Aku tak akan pernah melupakanmu. Sambil tersenyum Nona Xiaoyu pun mengatakan, kakak, kau adalah orang yang kesepian. Tapi sekarang kau punya guru dan teman-teman. Aku senang untukmu. Dan di sini Guru Tang mengatakan, Wujing tak banyak bicara dan kelihatan dingin dari luar tapi hangat di dalam. Baji pun di sini menambahkan, tenanglah, aku di sini akan menjaga dia dengan baik. Dan Wujing mengatakan, kau tak usah menganggap terlalu serius kata-kata mereka. Sambil tersenyum, Nona Xiaoyu pun mengatakan, kalau begitu baiklah, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal Nona Xiaoyu, ucap Shao Wujing. Dan Wukong yang dari tadi diam saja seperti kelihatan agak kesal, Wukong pun mengatakan, kalian ini membuatku jadi sangat sebal dengan drama kalian itu. Dengan lantang Wukong pun langsung mendekati gurunya dan mengatakan, minggir semua, sekarang giliranku. Guru Tang pun mengatakan, Wukong, panggillah Nona Suyi. Dan Wukong pun langsung melepaskan jiwanya dan keluarlah Nona Suyi. Dan di sini Nona Suyi pun langsung mengatakan, hai Raja Kera kecil, Nona Suyi, kau dulu adalah seorang dewi, namun telah berkelana di neraka selama bertahun-tahun. Kemalanganmu sungguh tak terkira. Aku akan membantumu pergi ke surga. Apa kau masih punya penyesalan? Ucap Guru Tang. Suyi pun menjawab, tidak. Apakah Grandmaster khawatir aku mungkin punya penyesalan dan tak bisa pergi? Xiaoyu di sini langsung menggerutu. Kenapa kau tak katakan saja apa yang ada dalam pikiranmu? Bailang yang mendengar ucapan Xiaoyu pun mengatakan, iya benar. Aku berterima kasih pada kalian semua. Walau aku tak punya ingatan saat berada di neraka, tapi aku tahu aku telah membantu para arwah saat ada di sana. Aku merasa sudah melakukan yang terbaik. Aku terlahir sebagai dewi, namun menjadi penuntun arwah setelah mati. Aku tahu apa yang akan kuhadapi setelah ini. Kalian tak perlu khawatir padaku, ucap Nona Suyi. Guru Tang pun mengatakan, Nona Suyi tetaplah seorang dewi, bahkan hingga sampai akhir. Di lain sisi, Baji yang menyaksikan itu pun berkata, Kak Wukong pasti punya perasaan dengannya. Dasar hoki, punya cewek secantik itu selalu bersamanya. Dan dia seperti sangat memahami dan perasa, tambah Oksu. Aku mengenal Raja Kera ratusan tahun yang lalu. Dulu dia sangat vulgar sekali. Tapi aku bisa merasakan sekarang dia sudah banyak berubah. Grandmaster pasti sudah banyak mengajarinya. Dan Guru Tang pun mengatakan butuh waktu yang sangat lama sekali hanya untuk mengajarinya makan dengan sumpit. Kalian sedang menuju ke nirvana lagi. Sungguh perjalanan yang sangat besar, ucap Nona Suyi. Nona Suyi pun di sini mengatakan, Raja Kera, kau harus melindungi api abadi dan Grandmaster. Wukong menjawab, iya, aku sudah tahu itu. Dan dengan senyum, Nona Suyi pun mengelus-ngelus kepala Wukong dan berkata, kau kecil sekali. Di sini Wukong pun mengamuk dan berteriak, hei, jangan seenaknya mengelus kepalaku. Sambil berlari dan tertawa, Nona Suyi pun mengatakan, kau sekarang sungguh menjadi kecil. Dulu
Aku bahkan tak bisa meraih kepalamu. Aku akan pergi sekarang. Setelah pergi ke alam baka, tidak seperti dirimu. Aku tak akan ingat apapun setelah aku melewati jembatan itu. Aku akan merindukanmu, Raja Kera. Apakah kau akan merindukanku juga? Lanjut ucap Nona Suye. Aku adalah Sun Wukong yang perkasa. Aku tidak sentimental, jadi berhentilah menunda-nunda. Cepatlah pergi. Pembohong, ucap Nona Suye. Kau pasti akan menangis setelah aku pergi. Dengan muka datar, Wukong pun berkata, konyol, tentu saja aku tak akan menangis. Kau pasti menangis, tapi jangan bersedih. Jaga dirimu, Raja Kera. Dan Suyi pun menghilang. Di sini Bailang mengatakan, Nona Suyi sekarang sudah pergi. Sun Wukong pasti sedih. Dan Bailang pun mencoba berlari dan mendekati Wukong. Namun Guru Tang di sini mencegahnya dan berkata, biarkan saja dia sendiri, Bailang. Dan lelah rasanya. Akhirnya semua pekerjaan yang menumpuk selesai. Kita sudah berdiam di sini selama 3 hari. Sekarang, Wu Jing, buatlah rencana untuk tujuan kita sekarang. Wu Jing pun menjawab, baik guru, mari kita berkemah untuk malam ini. Kita berangkat besok. Apa dia baik-baik saja? Sudah, biarkan saja dia sendiri. Dan ternyata di sini Wukong sedang menangis. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang mencolek-colek Wukong sambil mengatakan, hei, namamu siapa? Wukong terdiam. Dan dicolek lagi, hei, aku tanya. Wukong yang masih sedih pun langsung teriak, tanya, kau ini mau apa sih? Sekarang perasaanku lagi tidak enak. Kalau kau tanya sekali lagi, wajar kau. Aku cuma mau tanya, karena kau mirip sekali dengan temanku, ucap seseorang yang tak dikenal. Saat Wukong menoleh, Guru Tang dan rombongan juga ikut menoleh karena teriakan Wukong yang keras. Mereka semua pun langsung kaget. Ternyata, ayo, siapa? Apakah dia Raja Klan Kerbau? Mimin di sini nggak tahu juga sih, karena di sini tidak ada penjelasan tentang wanita itu. Ya, walaupun Mimin merasakan bahwa dia itu Raja Klan Kerbau yang jatuh cinta sama Wukong waktu itu. Lanjut ke topik. Hei, kenapa malah diam? Aku kan tanya, apa kau kenal dengan Sun Wukong? Dan di sini pun saya sedikit kesal sih, karena wanita kerbau yang tadi muncul dan belum dijelaskan dengan lengkap, tiba-tiba Shin pun berpindah ke kerajaan Asura. Di sini diperlihatkanlah anak-anak kerajaan Asura yang sedang latihan pedang. Dan di sini Sumo, anak muridnya Buddha Rulai, dipanggil oleh salah satu temannya. Belakangan ini kau selalu saja ke tempat dewa itu. Sedang apa kau sebenarnya di sana? Dan Sumo pun menjawab, aku di sana belajar. Dan tanggapan dari temannya. Dan di sini kita dipertemukan oleh Buddha Rulai. Buddha Rulai pun mengatakan, Sumo, dengan kemampuanmu yang sekarang kau pasti bisa lulus ujian itu. Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan nanti? Aku ingin menjadi Asura terhebat, jawab Sumo. Sama seperti ayahku, sedekat mungkin sepertinya. Buddha Rulai pun menjelaskan, kehebatan Luhu ayahmu itu memang tak tertandingi, dan kau adalah keturunannya. Tapi hatimu sangatlah berbeda. Hawa membunuh Luhu membuat makhluk lain tak bisa mendekatinya. Sungguh disayangkan. Tapi bagaimana denganmu? Aku berharap kau akan bisa menentukan Asura ke jalan yang baru. Sumo pun mengatakan, Guru Rulai, aku tak akan mengecewakanmu. Dan dong, kisah unik dari surga tentang pedang kaisar. Dan Jenderal Surga Timur pun menancapkan pedang kaisar di Sitian. Dan di Sitian pun keluar dari pedang itu. Aku sudah menunggu begitu lama. Aku sudah tak hadir selama bertahun-tahun. Aku merasa sungguh beruntung bisa mendapat bantuan dari semuanya untuk bisa kembali ke surga.
Diriku yang satunya, Kaisar Kegelapan, telah menebarkan banyak niat jahat. Kita menghadapi ujian yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Para dewa yang hadir pun di sini ikut menyambut Di Xingtian untuk mengambil alih surga kembali. Kita akan berjuang sekuat tenaga untuk melawan kegelapan dan demi melindungi keadilan dunia. Dan di sini Di Xingtian pun mengucapkan terima kasih untuk para dewa semua. Dan di sini kita diperlihatkan ke Raja Harta Surgawi yang sedang melamun. Dan datanglah Dewa Kebajikan. Dewa Kebajikan itu pun berkata walau ada beberapa kesalahan yang terjadi, tapi sepertinya dia kandidat yang terbaik. Surga tak sepenuhnya mendukung Di Xingtian. Nona Bowling, apa kau akan kembali ke tidur panjangmu? Tidak untuk saat ini, jawab Nona Bowling. Saat kau bangkit kali ini, dunia sudah banyak berubah dan banyak hal menarik yang menyenangkan yang bisa kau temukan. Lanjut Raja Surga Kebajikan, apa mungkin masih ada hal yang membuatmu tertarik? Kau dan aku tak bisa mati dan kita memang sudah hidup selama 10 juta tahun. Sambil tersenyum, Nona Bowling pun mengatakan, tentu saja jika kau tidak punya ketertarikan dalam hidup, maka tak ada artinya untuk tetap hidup. Ditambah lagi, masih ada dewa kegelapan yang berkeliaran. Aku tak bisa bersantai-santai. Urusan itu bisa saja kau serahkan padaku, ucap Raja Kebajikan. Disambut dengan perkataan Nona Bowling, hah? Kau ini tak bisa diandalkan. Selama masih ada pertikaian antara cahaya dan kegelapan, aku tak akan tidur kembali. Dan si Xingji season 4 chapter 50 di sini pun bersambung. Aduh, gimana menurut kalian guys? Sebetulnya gue belum tidur nih, makanya gue bacanya itu agak-agak gimana gitu. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Xingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya ya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin juga loncengnya, biar kalian gak ketinggalan keseruan video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like jika kalian suka, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan tambah semangat membawakan video tentang si Xingji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.